Ini adalah pembukaan yang bagus. Jadi memang hukum waris itu Allah turunkan, Allah tetapkan. Itu karena memang ada permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Kalau kita mempelajari satu ilmu dalam disiplin tradisi keilmuan Islam, itu ada pelajaran namanya mata kuliah Tarikh Tasyri'. Tarikh itu sejarah, Tasyri' itu adalah syariat. Jadi sejarah diturunkannya syariat. Kalau ayat Quran nanti ada namanya asbabun nuzul, kenapa ayat ini Allah turunkan? Kalau ada hadis namanya asbabul wurud, kenapa hadis ini diucapkan dan disampaikan oleh Rasulullah? Benar yang tadi disampaikan bahwa ketika terjadi perselisihan, karena ini adalah sesuatu yang sangat manusiawi, dicintai oleh semua orang yang namanya harta. Siapa di antara kita yang tidak mimpi punya dan cinta harta? Saya pikir semua dari kita pasti sangat suka dengan yang namanya harta. Sehingga harta ini di samping juga menjadi sarana untuk orang menggapai kemudahan dan kebahagiaan. Tetapi harta ini juga bisa menjadi faktor kesengsaraan, pemecah belah di tengah-tengah harmonisnya keluarga. Betul. Karena sengketa tentang waris. Maka Allah turunkan hukum waris. Oleh karena itu yang ingin saya sampaikan yang pertama kali bahwa hukum waris ini sebenarnya kata para ulama itu diterapkan ketika ada perselisihan atau ada kemungkinan hilangnya rasa ikhlas dan kebersamaan di antara anggota keluarga yang menjadi ahli waris. Tetapi kalau sesama ahli waris itu kemudian melakukan apa yang disebut di dalam tradisi waris namanya as-sulhu. As-sulhu itu saling memahami, ya, punya rasa kesetiakawanan dalam persaudaraan misalnya. Kemudian di antara anak-anaknya atau semua ahli waris mengatakan sudahlah, harta peninggalan orang tua ini kita bagi bersama saja ya. Tidak usah lihat kakak, adik, laki dan perempuan. Gimana? Semuanya ikhlas? Kalau semuanya ikhlas, itu ya tidak apa-apa. Tidak perlu ada hukum waris seperti yang kemudian itu. Sudah diatur karena dalam... semuanya menjadi lapang dada. Atau bahkan ada seorang ahli waris karena dia merasa kaya, merasa cukup, sudahlah, saya sudah diberi nikmat oleh Allah, saya tidak mengambil bagian saya misalnya untuk menutupi bagian adik perempuan yang dalam Islam nanti akan kita bicarakan itu bagiannya tidak sama dengan kakak laki-lakinya misalnya atau adik laki-lakinya. Nah, itu yang namanya as-sulhu. Itu baik sekali dilakukan. Yang kedua, ada orang yang juga membagi hartanya itu ketika orang tuanya masih hidup. Nah, dibagi secara proporsional, tidak ada misalnya konflik interest, tidak ada niatan ingin lebih menyayangi yang satu daripada yang lain, itu hukumnya menjadi sah. Karena nanti dalam pembagian harta, hibah saja, hibah itu kan memberi ya, atau hadiah misalnya, itu boleh dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya, di antara anak-anaknya, tetapi yang nanti hadiah dan hibah ini bisa dibatalkan secara hukum kalau terjadi pada masa di mana orang tua ini sudah sakit keras, yang secara medis usianya tidak lagi panjang, kemudian dia berikan kepada salah satu ahli warisnya dengan niatan agar ahli waris yang satu tidak kebagian. Nah, ini maka hukumnya tidak boleh. Nah, yang seperti ini kan tidak bisa kita tentukan dan tidak bisa kita lihatan niatan. Maka ketika ada salah seorang di antara ahli waris yang mengatakan saya tidak setuju dengan itu, maka barulah yang ketiga masuk kepada aturan hukum waris yang Allah turunkan di dalam Al-Quran.